Halo, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih kalau sains itu sebetulnya bukan cuma buat di lab atau di buku-buku pelajaran yang tebal itu? Sains itu, ya sebetulnya cara kita berpikir. Semacam tool super canggih buat ngertiin dunia di sekitar kita. Nah, hari ini kita bakal lihat gimana caranya berpikir kayak ilmuwan itu bisa bantu kita mecahin misteri-misteri kecil di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya nih, Anda pasti pernah lihat deh yang kayak gini. Ada dua tanaman, potnya sama, ditaruh sebelahan, tapi kok yang satu subur banget, sementara yang satunya lagi kayaknya berjuang banget buat tumbuh. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Atau misteri dapur yang satu ini. Ini sering banget terjadi loh, dan lumayan bikin kaget. Bayangin, kita lagi mau bikin teh, tuang air panas, tiba-tiba krak, gelasnya retak. Nah, ini tuh bukan kebetulan sama sekali. Ada penjelasan ilmiah yang seru banget di baliknya. Intinya gini, semua kejadian tadi itu ada penjelasannya. Semuanya tuh teka-teki. Dan kalau kita pakai kacamata seorang ilmuwan, kita bisa loh mecahin teka-teki ini. Kebingungan bisa jadi pemahaman. Oke, yuk kita bedah beberapa kasus nyata. Oke, kasus kita yang pertama datang dari sebuah kebun rumah yang sederhana. Ini sebuah misteri tentang pertumbuhan dan ya sedikit kesabaran. Jadi situasinya begini, ada seorang ibu yang ngamatin tanaman cabenya. Ada dua, satu di depan rumah, satu lagi di belakang. Nah anehnya yang di belakang itu tumbuhnya cepet banget, subur. Sementara yang di depan kok kayaknya ketinggalan jauh gitu. Ini pengamatan awal yang penting banget. Nah, si ibu ini punya dugaan awal nih, semacam firasat gitu. Jangan-jangan gara-gara sinar matahari. Tapi, tunggu dulu. Sebelum langsung loncat ke kesimpulan atau coba-coba eksperimen, ada satu langkah paling dasar yang nggak boleh kelewat. Kira-kira apa ya? Jawabannya ada di sini, metode ilmiah. Jadi ini tuh ada urutannya, nggak bisa asal. Langkah paling pertama itu adalah merumuskan masalah dengan jelas. Pertanyaannya jadi, kenapa tanaman di depan tumbuhnya lebih lambat? Nah, dari situ baru deh dia bisa lanjut mengumpulkan informasi. Terus menyusun hipotesis, itu tadi dugaannya soal sinar matahari. Kalau mau buktiin, ya harus lakukan eksperimen. Lalu datanya dianalisis. Dan baru di akhir bisa ditarik kesimpulan. Semuanya berawal dari satu pertanyaan yang tepat. Oke, kita lanjut ke kasus berikutnya ya. Kali ini kita akan lihat sesuatu yang berubah. Dan perubahannya itu permanen. Terjadi langsung di depan mata kita. Coba bayangin deh. Selembar kertas putih, ringan, terus dibakar. Tiba-tiba jadi tumpukan abu hitam yang gampang hancur. Jelas banget kan, ada sesuatu yang berubah secara mendasar. Dan nggak bisa dibalikin lagi jadi kertas. Nah, dalam sains, perubahan kayak gini disebut apa ya? Nah, jawabannya ada di perbedaan antara perubahan kimia dan perubahan fisik. Gampangnya gini, kalau perubahan fisik itu cuma mengubah bentuknya aja. Kayak kertas disobek, kan tetap kertas. Tapi kalau perubahan kimia, kayak kertas dibakar, itu benar-benar menciptakan zat yang baru sama sekali. Jadi abu, jadi karbon dioksida, jadi uap air, udah bukan kertas lagi. Jadi kuncinya tuh di sini, kalau sesuatu itu berubah jadi zat baru dengan sifat yang beda banget dan nggak bisa dibalikin lagi ke bentuk semula, nah itu yang kita sebut perubahan kimia. Makanya, ngebakar kertas itu beda banget sama cuma ngelipat kertas. Oke, kasus nomor 3. Kita balik lagi ke dapur buat mecahin misteri gelas yang pecah tadi. Kali ini, kita bakal berurusan sama kekuatan fisika yang gak kelihatan tapi dahsyat. Ini skenario yang pasti banyak dari kita pernah alami kan? Kita nuang air mendidih, dan gelas yang tadinya adem ayam, tiba-tiba nyerah gitu aja. Pertanyaannya, kenapa justru gelas yang tebal, yang kita kira lebih kuat, malah sering jadi korban? Nah, ini dia nih reaksi berantainya. Jadi panas itu kan bikin bedah memuai ya. Pas air panas kena bagian dalam gelas, permukaan dalamnya itu langsung mau memuai cepat banget. Masalahnya, panasnya itu belum sempat nyampe ke bagian luar gelas. Jadi bagian luarnya masih dingin, ukurannya tetap. Nah, ada tarik-tarikan nih antara bagian dalam yang mau memuai sama bagian luar yang diam aja. Tekanan inilah yang akhirnya krek, bikin gelasnya pecah. Sekarang, yuk kita ke kebun lagi buat kasus keempat. Kali ini kita akan belajar gimana cara ilmuwan melihat kesamaan di antara dua hal yang kelihatannya beda banget. Kalau dilihat sekilas, semak mawar sama pohon mangga kan beda banget ya. Satu kecil, satu lagi pohon besar. Tapi kalau kita amati lebih teliti, ada loh kesamaan pentingnya. Dua-duanya punya bunga. Dua-duanya menghasilkan biji buat berkembang biak dan akarnya juga sama-sama kuat.
Nah, persamaan-persamaan ini, terutama kemampuannya menghasilkan biji, ternyata memasukkan kedua tanaman yang kelihatannya beda ini ke dalam satu kelompok ilmiah besar yang sama, namanya spermatofita. Keren kan? Ini nunjukin gimana para ahli biologi mengelompokkan makhluk hidup buat ngebantu kita memahami keragaman kehidupan di planet ini. Oke, kasus terakhir kita ini mungkin yang paling kompleks. Kita akan masuk ke dalam sebuah jaringan kehidupan yang rumit di ekosistem sawah. Dan kita akan lihat betapa rapuhnya sebuah keseimbangan alam. Ini contoh sempurna dari efek domino di alam. Cuma karena satu elemen penting hilang, yaitu burung hantu, akibatnya berantai dan gak terduga. Populasi tikus yang harusnya dikontrol sama si burung hantu jadi meledak. Akibatnya, tanaman padi para petani rusak parah. Ini bukti nyata betapa pentingnya peran setiap makhluk dalam sebuah ekosistem. Interaksi ini ada nama ilmiahnya loh, yaitu predasi. Jadi si burung hantu itu predatornya, dan tikus itu mangsanya. Tapi predasi ini bukan cuma soal siapa makan siapa. Ini adalah salah satu kekuatan utama yang menjaga sebuah ekosistem tetap sehat dan seimbang. Jadi, dari kelima kasus tadi, kita udah ngumpulin semacam kotak peralatan buat berpikir. Ada metode ilmiah, ada konsep perubahan kimia dan fisik, pemuaian termal karena panas, cara mengelompokkan makhluk hidup, sampai keseimbangan ekosistem. Ini semua adalah kunci buat membaca dan memahami dunia di sekitar kita. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih Anda satu pertanyaan. Setelah kita lihat bareng-bareng gimana sains bisa menjelaskan banyak hal, dari mulai tanaman yang tumbuh lambat sampai gelas yang tiba-tiba pecah, coba deh sekarang lihat sekeliling Anda. Fenomena sains apa sih yang sebenarnya udah Anda lihat hari ini tanpa sadar? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Terima kasih sudah menyimak.